Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jamaah rahimakumullah, kita sering bertanya, di manakah letak kebahagiaan seseorang di dunia ini? Apakah terletak dari hartanya yang melimpah? Ataukah dengan rumahnya yang mewah dan megah? Ataukah karena dia adalah seorang pemimpin yang mempunyai banyak sekali budak atau banyak sekali pembantu di rumahnya? Ataukah karena kepopulerannya di dunia ini? Satu persatu kita akan jawab jamaah rahimakumullah. Jika memang kebahagiaan itu terletak di dalam harta seorang yang melimpah, maka kita lihat bagaimana Allah merendahkan serendah-rendahnya yang namanya Qarun. Padahal hartanya jika memang diangkat oleh 5 orang dewasa yang besar-besar badannya, tentulah tidak akan mungkin. Padahal itu adalah kunci dari hartanya saja, diangkat 5 orang tidak akan mungkin bisa. Bayangkan kalau memang itu Qarun ada sekarang, hartanya yang begitu hebat itu masih hidup dia sekarang, maka dia adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Fir'aun dengan tahtanya, dengan gelarnya sebagai seorang raja Mesir, raja dunia ketika waktu itu jamaah rahimakumullah, bahkan dengan kekuasaannya dia mengatakan bahwa hadhil anhar tajri min tahti, bahwa sesungguhnya sungai-sungai Nil ini mengalir di bawah kekuasaanku. Sombongnya Fir'aun, dia mengatakan seperti itu. Tapi lihatlah, Allah merendahkan serendah-rendahnya Fir'aun karena kesombongan dari titipan kerajaan yang dititipkan Allah sementara waktu kepadanya. Bahkan ketika akhir hidupnya, kekuasaannya tidak akan dapat menghilangkan atau mencegah air laut yang begitu dahsyat itu menghancurkannya, membunuhnya. Tenggelamlah dia di Laut Merah dengan direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Jamaah rahimakumullah, kalau memang karena rumah yang megah, kemudian karena popularitas seorang, kita lihat banyak sekali orang yang populer di dunia ini dengan rumah-rumah yang megah, hebat dia. Tapi untuk tidur saja susahnya luar biasa. Dia harus menenggak yang namanya obat-obatan untuk menenangkan hidupnya agar dia bisa mencapai yang namanya tidur dengan nyenyak. Maka jamaah rahimakumullah, kebahagiaan itu letaknya di mana? Letaknya adalah dengan kita mensyukuri atas karunia yang diberikan Allah kepada kita, apapun itu karunia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah yang diberikan kepadamu wahai Muhammad, atau dengan kasih sayang Allah yang telah diberikan kepadamu Muhammad, maka hendaklah engkau bahagia atas karunia tersebut. Apa yang telah dikaruniakan oleh Allah ini adalah kebahagiaan yang luar biasa jamaah. Kita mungkin mempunyai rumah yang kecil, tidak seperti halnya rumah-rumah mewah yang ada di sana-sana, tapi yakinlah bahwa ini adalah kebahagiaan kita. Kita mungkin mempunyai anak cukup hanya 1 ataupun 2, tapi kebahagiaan itu muncul karena anak-anak kita ini anak-anak yang membahagiakan kita. Disuruh ini itu nurut, diperintahkan ini itu nurut. Tapi lihatlah, orang yang mempunyai kekuasaan yang besar, harta yang melimpah, mungkin bisa jadi anaknya itu tidak nurut jamaah. Maka inilah kebahagiaan kita. Mungkin istri yang kita miliki ini bukan seperti halnya secantik
istri-istrinya artis-artis yang ada di layar TV sana. Tapi istri kita ini memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepada kita, menyambut kita ketika waktu kita pulang dari tempat kerja dengan senyumnya, taat dia kepada Allah, membangunkan kita ketika waktu sholat malam hari, menjaga kita dari hal-hal yang membuat buruk terhadap kita. Inilah yang namanya kebahagiaan yang ada di dalam diri kita, jamaah rahimakumullah. Maka dalam ayat yang lain dikatakan fala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Janganlah kalian merasa lemah, janganlah kalian merasa tidak bahagia atau duka. Wa antumul a'laun, padahal kalian itu orang yang ditinggikan oleh Allah dengan keislaman kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jika kita memang orang yang beriman, maka yakinlah kebahagiaan ini adalah karena kita beribadah kepada Allah, bukan karena tingginya harta kita, besarnya yang kita miliki saat ini. Tidak. Kekuasaan ini hanya secuil, jamaah. Cukup secuil ini kita gunakan untuk apa? Untuk membahagiakan orang lain yang kita pimpin, ataukah untuk menumpuk harta yang ada pada diri kita sebagai seorang pemimpin saat ini? Maka jawaban itulah yang membuat kita bahagia. Kalau memang kita berikan kepada haknya untuk membahagiakan orang-orang yang dipimpin, sesungguhnya Allah akan memberikan kebahagiaan kita yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Tapi lihatlah bagaimana Allah tidak memberikan kecukupan harta yang berlebih kepada beliau. Senantiasa jika memang beliau mempunyai harta, maka akan ditasarufkan kepada kebaikan, kepada dakwah Islamiyah, kepada kemaslahatan orang-orang mukmin. Maka lihatlah beberapa hadis yang kita baca senantiasa menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat sederhana, tidak neko-neko. Umar bin Khattab pernah mendapati tidur beliau dalam kondisi di atas tikar rajutan kurma, sehingga rajutan itu nempel di punggungnya. Nangis Umar, wahai Rasul, lihatlah raja-raja Persia, Romawi, wahai Rasul, mereka tidur di ranjang yang sangat empuk, sementara engkau, wahai Rasul, adalah utusan Allah. Bagaimana engkau tidur di tempat yang seperti itu, wahai Rasul? Kemudian jawab Rasul apa? Apakah kita rela jika kita dipercepat kebahagiaan kita di dunia, sementara kita tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti? Masya Allah, ini jawab Rasul. Jika mungkin kita mendapatkan harta yang berlimpah, bisa jadi itu merupakan kebahagiaan yang dipercepat di dunia, sementara kita tidak akan mendapatkan apapun di akhirat nanti, jamaah na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah, lihatlah Nabi Dawud adalah seorang raja, serta anaknya yaitu Nabi Sulaiman, bagaimana dia adalah seorang raja juga. Tapi senantiasa Nabi Dawud Senin dan Kamis setiap 2 hari sekali pasti akan berpuasa. Hari ini tidak berpuasa, besok berpuasa. Besoknya lagi tidak berpuasa, besoknya lagi puasa. Padahal dia adalah seorang raja. Raja Bani Israel ketika waktu itu. Maka Rasul mengatakan sebaik-baiknya puasa adalah puasanya Nabi Dawud. Sebaik-baiknya qiyamul lail adalah qiyamul lailnya Nabi Dawud. Karena sesungguhnya dia sepertiga malam tidur, kemudian sepertiga malamnya berikutnya adalah bangun, kemudian sepertiga malamnya lagi tidur lagi untuk menunggu subuh. Inilah yang luar biasa dari Nabi Dawud. Maka qiyamul lail terbaik adalah qiyamul lailnya Nabi Dawud. Jamaah rahimakumullah,
Rasul mengatakan apa yang kita miliki ini dan apa yang kita makan ini akan hancur semuanya. Ma akalta fa'ablaita fa'afnaita wa ma labista fa'ablaita. Apa yang kita makan ini akan hancur jadi kotoran. Mungkin kita hari ini pingin makan makanan yang enak, makan hamburger yang begitu mahal, sementara untuk zakat saja kita susahnya luar biasa. Kita pengen makanan-makanan yang aneh-aneh, yang orang tidak pernah memakannya. Padahal sekali makan jamaah semuanya akan berubah menjadi kotoran. Baik itu makanan yang sepele ataupun makanan yang tidak sepele, semuanya akan berubah menjadi kotoran. Tidakkah kita berpikir kalau memang itu adalah makanan yang mahal, harusnya berubah dia menjadi kekuatan kita? Tapi tidak, sama aja semuanya. Sama aja, semuanya menjadi kotoran, semuanya menjadi buruk. Dan apa yang kita pakai suatu ketika akan rusak. Baik itu yang miliaran yang kita pakai ataupun yang ecek-ecek. Maka apakah kita kemudian berpikir untuk senantiasa menggunakan pakaian-pakaian yang mewah dan mahal, sementara ada tetangga kita, saudara kita yang tidak bisa makan hari ini, mengharapkan sedekah kita tidak memberikannya sama sekali. Nauzubillah. Maka jemaah, apakah ini yang namanya kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah di atas kebahagiaan orang lain. Selama kita membahagiakan orang lain, maka kita akan membahagia. Suatu hari yang namanya Ali bin Khalifah Al-Ma'mun, ini adalah seorang anaknya khalifah zaman dahulu. Khalifah namanya Khalifah Ma'mun. Dia mempunyai anak namanya Ali. Ali ini dengan para pembantunya dan para pasukannya suatu ketika memperhatikan pasar. Ada seorang anak muda yang seumurannya bekerja keras dari mulai pagi. Diperhatikan anak itu menjadi tukang kuli panggul yang ada di pasar. Diperhatikan dari mulai pagi sampai sore. Paginya dia bekerja keras untuk menjadi kuli pasar. Siangnya kemudian olehnya mengambil roti, kemudian dituangkan dalam air putih, kemudian dimakannya. Rasanya nikmat sekali, diperhatikan seperti itu. Kemudian sebelum zuhur dia tidur sebentar, kemudian ketika waktu zuhur dia sholat ke masjid. Seperti itulah aktivitasnya. Ba'da zuhur dia menjadi kuli panggul lagi sampai sore. Dia hanya mendapatkan beberapa dirham saja ketika waktu itu, dan dia cukup puas dengan kebahagiaan seperti itu. Ditanya oleh anaknya khalifah, "Wahai Fulan, apakah engkau mau jika menggantikanku di istana? Aku angkat engkau menjadi orang yang luar biasa di istana." Kemudian apa jawab dia? Dia tidak mau, jemaah. Saya hidup seperti ini sudah bahagia. Terus apa yang membuatmu bahagia? La hamma, katanya, illa alaman yaksillah. Tidak ada kedukaan bagi orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah. Wa ayu huznin yadhkurullah. Di manakah letak kesedihan itu jika memang dia dzikir kepada Allah, mengingat Allah? Maka terkejutlah anak khalifah tersebut. Dilanjutkan dengan nasihatnya, alaika bi ta'atillah wazhad fi ma indan nas waqtana bima qasamallahu laka. Jadi tetaplah dalam taat kepada Allah dan bahagialah engkau dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, maka engkau akan mendapati kebahagiaan itu. Karena terkejut itulah dia merasa bahwa dirinya ada yang aneh. Meskipun dia tinggal di istana yang sangat megah,
dengan pembantu yang sangat banyak, semuanya tersedia, tapi dia tidak merasa kebahagiaan itu ada dalam dirinya. Ini aneh. Kenapa seperti ini? Sementara orang yang diperhatikannya susahnya luar biasa, dia berjuang untuk mendapatkan uang, seakan-akan seperti itu, tapi dia ternyata mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa besar. Maka orang itulah yang namanya bahagia, jemaah. Kebahagiaan itu sangat simpel. Tidak harus mewah, tidak harus kaya, tidak harus uang yang ada dalam diri kita. Inilah yang namanya kebahagiaan. Kita rela, ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, ini merupakan kebahagiaan. Suatu hari Rasul SAW mendapati ada seorang orang tua masuk ke masjid dia, dan Rasul mengatakan, yadkhulu alaikum al-ana rajulun min ahlil jannah. Datang pada kalian sekarang ini, ya, seorang penduduk surga. Diperhatikan, siapakah yang mau masuk masjid saat ini? Ternyata ada seorang orang tua yang masuk masjid di situ. 3 kali Rasul mengatakan seperti itu, bukan hanya sekali. Dalam pengajiannya 3 kali. Kemudian diperhatikan sungguh-sungguh oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini adalah seorang sahabat yang masih muda. Memperhatikan gerak-gerik laki-laki tersebut. Apakah sholatnya panjang, zikirnya panjang kepada Allah? Ternyata tidak. Dia tidaklah sholat sepanjang sahabat-sahabat yang lain melaksanakan sholat. Doanya pun biasa-biasa saja. Kemudian diperhatikan sampai ke rumah. Abdullah bin Umar ini menginap, sengaja menginap di rumah orang tersebut. Wahai fulan, mohon maaf, saya izin menginap karena saya ini adalah orang yang jauh. Ini sahabat-sahabat tua yang jarang ngaji bersama Rasul, tapi dia adalah seorang muslim yang taat, ya. Sementara Abdullah bin Umar ini adalah senantiasa ngaji bersama Rasul. Rasul tidak pernah mengatakan bahwa ente adalah ahli jannah. Tapi tiba-tiba ada orang tua yang dikatakan 3 kali oleh Rasul, min ahlil jannah, masuk pada kalian min ahlil jannah. Maka disinilah yang membuat Abdullah bin Umar ini ingin melihat sosok seorang orang tua ini yang dikatakan ahlil jannah tadi. Izin dia ke rumahnya untuk menginap beberapa hari, diperhatikan. Selama 3 hari itu tidak didapati bahwa orang itu mempunyai amalan yang luar biasa. Amalannya biasa-biasa saja. Sholat malamnya pun sebentar saja, tidak lama-lama jamaah. Zikirnya pun biasa-biasa saja, tidak lama pun. Membaca Al-Qur'annya pun tidak lama. Kemudian apa yang membuat sosok seorang ini kemudian menjadi seorang yang luar biasa di mata Rasul? Ditanya langsung oleh Abdullah bin Umar, wahai fulan, wahai kakek, engkau dikatakan oleh Rasul min ahlil jannah. 3 kali kami mendengar hal itu dari beliau langsung. Apa yang membuatmu min ahlil jannah? Terkejut lagi tua tersebut, wahai anak muda, saya sebenarnya tidaklah banyak amal dalam kehidupan saya ini, kecuali kalau memang saya mau tidur, saya tidak pernah mengingat ada dengki dalam hati saya, iri kepada orang lain di hati saya. Mungkin inilah yang membuat saya di mata Allah tinggi dan diucapkan oleh Rasul min ahlil jannah. Kesimpulannya di sini jamaah rahimakumullah, kalau memang ingin bahagia kita, ingat rasa dengki, rasa iri kita hilangi dalam hati kita, maka kita akan bahagia dalam kehidupan ini. Jangan ada rasa dengki, iri terhadap orang lain. Apa yang telah diberikan oleh Allah ini adalah yang terbaik untuk kita. Bukan berarti yang diberikan oleh Allah kepada orang lain dengan pemberian yang lebih, itu lebih baik dan lebih membahagiakan dia. Tidak.
Belum tentu jamaah. Maka inilah yang ingin saya sampaikan dalam khutbah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.